Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja kali ini dari core ya, core chain, core mining. Nah, ini ada informasi tadi pagi, tadi pagi apa malam ya? Oh iya semalam ya. Malam ada informasi itu cuitan daripada Kordao ya. Tadi pagi saya belum nggak sempat record ya. Jadi coba kita pelajari teman-teman apa isi daripada cuitannya Kordao, akun resminya Kordao. Ternyata di sana ketika saya buka, ketika saya cek ada pembelajaran lagi, pemahaman lagi ya dari Kordao. Nah, makanya kita coba pelajari dan pahami bersama teman-teman. Ini saya sudah ambil bahasa Indonesianya ya. Di sini blockchain 3D katanya. 3D itu design, distribution sama direction. Ya, gitu. Jadi disingkatnya 3D. Desentralisasi harus menembus setiap aspek dari blockchain yang bermanfaat, khususnya 3D tadi ya, yang terdesentralisasi. Nah, kemudian dia mengatakan posting sebelumnya seperti konsensus atau C+ ya, posting sebelumnya telah membahas desain core ya. Jadi desain itu metode model core yang langkah-langkah core bagaimana ketika mainnet itu terjadi kan sudah jadi core ini langkah-langkahnya penjelasan daripada projectnya itu diajarin teman-teman ya. Jadi diajarin ke kita untuk pemahamannya, kita belajar dulu, dikasih arahan dulu seperti itu dan pemahaman agar semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Posting ini memulai diskusi seputar distribusi terdesentralisasi core, pengaruhnya terhadap arah core ya, dan bagaimana core adalah blockchain 3D tadi, yaitu mendesain ya, kemudian distribution, kemudian direction. Itu 3D disingkat. Kemudian blockchain 2D atau blockchain ya 2D sebelum core itu blockchain 3D itu belum dipopulerkan dalam waktu yang lama ya, seperti yang dijelaskan dalam The Merge in Here L1 ya. Kemarin di video saya sebelumnya ada penjelasan tentang L1 itu apa pemahamannya. L1 baru telah berjuang untuk pertumbuhan dengan segala cara untuk memenangkan the layer one race ya. Hasilnya seringkali dapat mengarah pada distribusi terpusat hasil akhirnya. Nah, jadi kalau perlombaan hanya di posisi layer 1 aja, ujung-ujungnya ya berpusat karena mungkin tidak terkontrol nantinya. Pergerakan harga token adalah salah satu efek negatif yang paling terlihat dari distribusi terpusat. Nah, iya betul. Jadi pergerakan harga token itu ya salah satu efek negatif. Ada efek negatif terhadap distribusi dari distribusi terpusat nanti. Secara histori ya, secara sejarah, distribusi terpusat sering mendahului ledakan harga token awal ya, dengan investor yang kuat berpotensi menarik perhatian pada rantai yang naik dengan cepat, dikombinasikan dengan pasokan yang beredar rendah ya. Ya, jadi beredar rendah. Jadi sini ketika value-nya naik, nah ini pengaruh kepada investor juga nantinya. Jadi kalau misalkan mereka kan bisa aja ambil likuiditas mereka sendiri, karena ketika harga naik kan ya namanya investor kan gitu. Token dapat menjadi primadona untuk goncangan pasca peluncuran ya. Jadi rata-rata project-project seperti ini pasca peluncuran ini terjadi goncangan dahsyat. Bukan apa-apa, karena pihak investor itu lebih banyak ya, rata-rata investor mengambil keuntungan dan mengambil semua likuiditas mereka karena melihat keuntungan tersebut itu yang berpengaruh terhadap dari value itu. Namun demikian, hasil akhir dari perlombaan ya, dari perlombaan ke atas ini mungkin merupakan perlombaan yang curam katanya, ke bawah ya, curam ke bawah ya. Jadi artinya bisa dump itu ya, value bisa langsung jatuh, ini curam banget karena periode lock up berakhir dan investor jadi nggak ada lock upnya ini nggak didesain lah sedemikian rupa, dan investor awal melikuidasi kepemilikan mereka. Nah, seperti yang tadi saya bilang, memang mereka itu lebih lebih cari aman lah artinya. Nah, mereka jadi hanya orang-orang tertentu saja melikuidasi daripada kepemilikan aset mereka. Ini yang nggak bagus gitu loh ya. Kemudian selain harga yang belum tentu mencerminkan nilai fundamental blockchain, gambarannya mungkin tidak kalah mengkhawatirkan ya.
Ketika basis token, nah ini penting nih teman-teman. Ketika basis token awal terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil orang dalam, desentralisasi dapat menderita di semua tingkatan termasuk desain dan arahan ya. Jadi ini ada metode desain dan arahan itu akan terkena dampak. Mengenai desain ya, keefektifan blockchain seringkali tergantung pada susunan token base ya. Untuk blockchain yang berjalan pada bukti saham dan mekanisme konsensus serupa seperti yang dilakukan banyak rantai baru ya. Banyak yang baru-baru itu kan mereka karena memang pada prinsipnya bergantung pada susunan token base-nya. Ketika ada peluncuran ya, nah, mereka itu concern kepada apa? Concern kepada value ya, value pada token awal itu terkonsentrasinya ke situ, dan itu akan ya kalau menurut saya sih memang resiko tinggi, guncangan dahsyatnya di situ ya. Kemudian keamanan jaringan dan ketahanan sensor itu bergantung pada itikat baik pemegang token. Nah ini jadi memang ketahanan sama, makanya kan kemarin ada tes ya. Tes daripada tekanan membaca daripada pengguna kita, bagaimana apakah sering mengklaim kita daripada staking kita, apakah sering mengklaim dan sebagainya, tekanan daripada server mereka di sana, sensor daripada ketahanan jaringan. Karena itikat baik pemegang token ini dibutuhkan, makanya diarahkan kepada staking ya melalui sistem delegasi. Dengan demikian, sentralisasi berbasis token menempatkan seluruh rantai pada risiko dimanipulasi ya. Kekhawatiran core blockchain origin ini berarti bahwa ukuran keberhasilan blockchain lebih mungkin ditentukan oleh harga daripada pengembangan. Nah, jadi rata-rata kan ke harga aja ya, emang mau bukan di kita saja, di luar juga sama, lebih kepada value gitu aja ya, ujung-ujungnya kan kepiat gitu loh, tanpa memperhatikan dan memperdulikan pengembangannya ke depan jangka panjang. Ini rata-rata orang dimanapun seperti itu, bukan hanya ini di beberapa negara yang begitu rata-rata. Harga dan pengembangan dapat dikaitkan, tetapi pada akhirnya investor cenderung ingin mengubah ya, investor cenderung ingin merubah token menjadi fiat. Ini yang berbahaya. Jadi ketika up ya, investor ini cenderung ingin ke fiat. Nah ini yang repot, ketika investor menarik seluruh asetnya karena melihat daripada value sudah pump ya, ini akan justru ketemu curam tadi. Pembangun sejati membayangkan masa depan ya, di mana transfer itu sama sekali tidak diperlukan. Nah, ini bagi penambang ya. Ketika mereka yang secara pasif membeli daripada memanfaatkan dan membangun. Nah, ini multi investor nih, investor lagi. Daripada memanfaatkan dan membangun berada di belakang kemudi, karena mereka itu rata-rata kan punya modal. Jadi kalau untuk koin-koin baru, token-token baru ya, mereka punya modal, mereka mampu merasa beli ya, mereka beli, mereka borong kan gitu. Karena mereka berpikir bahwa ya gue punya modal, nanti ketika untung gue jual, kan namanya bisnis, gue nyari keuntungan, kan rata-rata begitu. Nah ini problem sebetulnya. Nah, kenapa problem? Karena akhirnya proyek terganggu, tidak ada jangka panjang dan tidak terskalakan kepada masyarakat banyak. Ini yang jadi problem. Jadi nanti ujung-ujungnya hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Seperti tweet Jack Dorsey yang terkenal ya, di Twitternya mungkin ini maksudnya ya, itu tidak akan pernah lepas dari insentif mereka. Namun demikian, ada peran dan tempat untuk partisipasi investor. Alih-alih menjadi buruk secara inheren, ini adalah pertanyaan ganda mengenai urutan operasi dan bobot relatif distribusi untuk memperkenalkan dengan benar dan sehat. Dalam mendesain core, pengguna jaringan diprioritaskan pada kedua vektor tersebut. Pada saat mainnet belum ada penjualan token core publik atau pribadi kepada investor. Nah ini yang harus kita pahami adalah, ini kita nggak tahu nanti setelah mainnet ini maksudnya di sini ada penjualan ya, ada penjualan token core publik ini atau pribadi kepada investor. Ini maksudnya memang ada, apakah ke investor yang memang dia untuk membeli atau gimana? Karena nanti kan biasanya ketika open mainnet, semua orang tentunya di dunia ini mengharapkan adanya ketika sudah mainnet kemudian itu bisa dilepas. Artinya dilepas tuh ada yang ditukarkan ke token lain atau koin lain kemudian dipiatkan, atau mungkin ada jeda, ada aturan. Nah ini yang ya jujur ya, saya juga sebenarnya
namanya manusia wajar, saya normal, saya mengharapkan adalah, walaupun saya tetap ingin ada besar staking gitu kan, tapi sebagian ya saya juga ingin menikmati lah, mencoba. Namun kembali ke isu yang beberapa bulan yang lalu, memang kebetulan per bulan katanya ada pembatasan ya, pembatasan penarikan, pembatasan pencairan. Nah, kita nggak tahu nanti teknisnya seperti apa karena memang kita belum mainnet. Tapi ini pemahaman dari CoreDAO langsung. Jadi pada saat mainnet katanya belum ada penjualan token core. Apakah memang ini khusus mining saja? Artinya mungkin begitu ya. Belum ada penjualan token core publik atau pribadi kepada investor. Oh ya, berarti mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya tidak ada tuh yang jual token publik mungkin dari pihak developer atau apa kepada investor, belum ada, karena takutnya begitu, takutnya mempengaruhi pasar. Mungkin kalau untuk kita bebas ya, untuk miner ini ya bisa dipiatkan, bisa di staking atau apa, mungkin ya. Jadi ini beberapa pemahaman yang nanti realnya kita bisa tahu, bisa paham ketika memang sudah mainnet. Bisa jadi memang seperti itu. Jadi maksud di sini belum ada penjualan token core ke publik atau pribadi kepada investor, itu mungkin investor-investor besar, para paus lah artinya. Karena pengembang juga ngerti lah, tahu bahwa di dunia kripto itu ada yang namanya paus ya, ada yang namanya cumi-cumi ya, ada yang namanya hiu ya. Jadi mereka itu paham investor seperti apa ketika harga mereka walaupun satu koin $1.000, tapi kalau mereka tajir abis melintir kan bisa aja mereka punya berapa juta dolar. Kalau cuman harga satu koin $1.000 diprediksi ke depannya bisa $100.000, kenapa enggak mereka beli kan gitu. Nah ini juga dikhawatirkan di situ, mungkin maksudnya itu kali ya. Token core publik atau pribadi kepada investor itu nggak ada dulu, kecuali khusus di sini fokus miner mungkin ya. Mudah-mudahan begitu, amin. Kemudian distribusi terdesentralisasi, rangkaian kontributor awal yang idealis membangun core selama 3 tahun tanpa pendanaan eksternal ya, tanpa pendanaan eksternal. Jadi berarti ini betul-betul internal. Memahami perbedaan filosofis yang penting antara pembangun dan investor. Akibatnya, distribusi core dapat fokus untuk mendapatkan token ke tangan pembuat. Oh iya betul. Betul ya, berarti nyambung sama yang di atas ya. Mantap ya. Tangan pembuat dan pengguna jaringan yang sebenarnya. Dengan demikian, peluncuran core bertujuan untuk menjadi yang paling terdesentralisasi dalam sejarah blockchain. Ya, oke, paham ya. Berarti oke, jelas ya. Artinya di sini memang mengutamakan para miner ya. Jadi pihak developer ini tidak dulu untuk baik kita mungkin ya, ataupun developer, tidak ada tuh yang namanya penjualan kepada investor dulu. Tujuannya apa? Ya ini mungkin distribusi core ini fokus untuk mendapatkan token ke tangan pembuat. Tangan pembuat itu ya kita para miner ya, karena kita yang mengerjakan setiap hari, klik tiap hari kita membuat token ya. Jadi pembuat token itu ya kita para miner gitu. Project apapun itu memang begitu ya, tanpa ada komunitas ya tidak bisa terbuat itu tokennya atau koinnya kan gitu. Kemudian berikut ilustrasi distribusi token core seperti saat ini ya. Di sini ada kontributor, user, node mining dan lain sebagainya, itu persentasenya ada teman-teman ya. Jadi kemudian treasure, player reward ya, relay reward ini ada beberapa persentasenya di sini. Nah, kemudian kita selanjutnya perincian distribusi dari total 2,1 miliar token core yang 2,5% ya, 25% di awal saya bilang dari total seluruhnya. Itu penambangan node itu 839 juta. 839.900.000 token core, berarti sekitar 39,995% dari total pasokan totalnya, dari patokan total ya. Untuk memulai core, yaitu untuk node tadi ya, untuk node. Untuk memulai core, baik penambang maupun pemegang saham yang mengamankan jaringan harus diberi kompensasi untuk layanan mereka. Hadiah node akan didistribusikan dalam jangka waktu yang lama, 81 tahun. Jadi artinya ini diskalakan node itu untuk 81 tahun ke depan project daripada reward node itu. Artinya reward itu non-stop. Jadi kalau di sini diartikannya teman-teman bukan berarti kita terima rewardnya 81 tahun kemudian. Siapa juga yang ya artinya yang penambang sekarang nggak dapat apa-apa dong, karena belum tentu juga keumuran kan gitu. Bukan begitu mengartikannya. Tapi 81 tahun ini skala ya, skalabilitas teknologi di mana kita menikmati jangka waktu daripada pasokan ini untuk core-nya, untuk intinya ya 81 tahun ke depan. Jadi artinya kita misalkan klaim seminggu sekali kita ambil untuk rewardnya ya daripada hasil delegasi kita seperti itu selama 81 tahun. Untuk memastikan keselarasan insentif jangka panjang,
Node juga dapat menerima reward berupa biaya transaksi ya pengguna. Nah, ini pengguna kita ya para sebagai miner di handphone 525.600.000 token core, sekitar 25%, 0,029%, ya 25,029%. Sejak awal pengguna core harus tahu bahwa rantai ini dibuat untuk mereka. Jadi rantai ini dibuat untuk kita. Para penambang yang 25% ini sebetulnya gitu loh. Karena ini yang komunitas awal lah ya, kita bersyukur teman-teman. Luar biasa ya bersyukurlah token core ya. Token core yang dijatuhkan melalui udara atau airdrop bahasanya akan dialokasikan ke basis jutaan pengguna yang terdesentralisasi. Ngeri ya. Kontributor. Karena kenapa saya bilang ngeri sebelum saya lanjut? Ngeri lah, karena yang di sini targetnya itu adalah airdrop terbesar di dunia. Ngeri ya, berarti udah diskalakan tuh untuk jutaan orang. Wah, tapi ya nggak tahu lah untuk masalah urusan bersangkutan dengan value jangan tanya saya lagi, Bang. Tokennya berapa? Yang kan ada 3 tuh, berapa aja ya, jangan tanya saya lah, itu nantilah. Kontributor saat ini dan masa depan ya, kontributor ini 315 juta token inti, berarti sekitar 15%. Jadi ini 25, kemudian tadi 39 sama 15 tuh udah berapa? Udah 75, 77, 75, 79 ya, udah 79% ya. Kompensasi akan memberi insentif kepada kontributor inti masa lalu, sekarang dan masa depan. Nah, cadangan yang 210 juta jadi pas 100% ya dari total pasokan. Karena ini tadi 39%, 25%, 15% itu udah sekitar 79% tambah 210 juta. Ini berarti 10%. Token inti ya. Cadangan ini dapat digunakan dari waktu ke waktu untuk mengkapitalisasi yayasan tanpa memusatkan pasokan token. Wow. Kemudian treasure ya. Ini masih ada 199.500.000 token inti, 9,5% ternyata. Oh, sampai ini ya. Berarti lebih ya. Ini artinya kalau saya lihat sih, oh yang 25% karena ini pisah kali ya. Maksudnya yang 25% itu kan memang dikhususkan buat miner handphone. Kemudian Departemen Keuangan akan memberi DAO dana yang diperlukan untuk membangun ekosistem. Nah, hadiah relayer itu 10 juta token core ya 0,476%. Seperti node relayer harus diberi relayer. Relay itu kan ini ya. Namanya node 1, node 2, node itu misalkan di rumah kita ada punya 3 node atau 4 node tapi secara resmi didaftarkan di sana mungkin di relay lah artinya untuk hash. Biasanya mendapatkan hash di relay itu bagus. Untuk mendapatkan kecepatan penambangan itu tetap dapat bonus, berarti dapat reward token ya, reward token core. Seperti node relayer harus diberi kompensasi untuk layanan yang mereka sediakan untuk keamanan rantai. Ya betul, karena memang semakin banyak yang di relay ya, node yang di relay itu semakin safety, semakin aman karena node-nya makin banyak. Relayer juga menerima reward berupa biaya transaksi. Oke, fungsi token distribusi terdesentralisasi sangat penting untuk token core karena perannya dalam jaringan inti. Core adalah token utilitas dan tata kelola dari jaringan inti dengan kemampuan termasuk namun tidak terbatas pada membayar biaya transaksi atau gas fee. Oke, fungsi token ya di sini ya. Artinya di sini transaksi pada jaringan ya yang didistribusikan secara desentralisasi. Nah, ini ada jaringan inti dengan kemampuan katanya, termasuk beberapa yang di bawah ini mengintai di jaringan inti, berpartisipasi dalam tata kelola jaringan inti. Jadi yang pertama mengintai di jaringan inti, berpartisipasi dalam tata kelola jaringan inti, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut aja. Mengingat fungsi vital ini, pemegang token core yaitu kita ya, memikul tanggung jawab besar untuk penegakan dan mengarahkan jaringan inti. Nah, makanya memikul tanggung jawab besar kenapa kok demikian? Makanya disarankan untuk mendelegasikan sebagian core-nya. Untuk apa? Untuk jangka panjang, teman-teman. Kalau berpikir hanya untuk sesaat ya, itulah kita berpikir walaupun satu ya. Saya sarankan teman-teman walaupun satu, delegasikanlah. Karena satu, untuk memperpanjang proyek ya, memperpanjang daripada ekosistem proyek ini yang pertama itu, yang kedua juga ya nanti ada rewardnya yang akan berkelanjutan, bukan hanya sekali saja gitu loh teman-teman ya.
Kemudian namun demikian tokenomic core juga mengandung prinsip-prinsip tertentu yang tak terhapus untuk menegakkan desentralisasi kedaulatan diri dan kesehatan ya. Pasokan suara mengikuti model kelangkaan absolut Bitcoin, hanya 2,1 miliar token kok, ini kan memang betul ya. 2,1 miliar token core yang akan ada. Batas pasokan keras ditujukan untuk membuat core tahan terhadap inflasi secara maksimal gitu ya. Kurva dan jadwal emisi. Hadiah blok core akan dibayarkan selama periode 81 tahun. Periode masanya maksudnya nih teman-teman, bukan berarti ketemu 81 tahun saya bilang tadi kan, bukan begitu. Imbalan ini akan dibayarkan kepada peserta jaringan untuk mempromosikan kesuksesan rantai jangka panjang. Setiap tahun hadiah blok berkurang 3,6% dari tahun lalu, betul ya, karena memang pasokannya kan berkurang juga tentunya. Arah terdesentralisasi. Arah seringkali lebih penting daripada kecepatan yang seringkali hilang dalam kekacauan kripto. Volatilitas industri kripto seringkali muncul sebagai yang tercepat di antara kita. Tetapi volatilitas itu adalah jalan dua arah. Dalam jangka waktu yang cukup lama, kripto menghukum kerapuhan dan memberi penghargaan pada anti rapuh. Proyek dengan pondasi dan arah yang kokoh lebih mungkin muncul dari reruntuhan yang paling buruk, dengan sengaja menargetkan pengguna dan orang percaya dengan peluncuran token. Yayasan Core selaras sempurna dengan visi tata kelola desentralisasi jangka panjang. Jadi artinya kita dimintai bekerja sama. Selalu di sini kuncinya adalah kita mendelegasikan sebagian koin kita. Enggak perlu, kan teman-teman, bagi yang baru ya, bagi yang baru pemula ya, artinya ya mohon maaf, karena walau bagaimana kan tetap ada yang tidak paham maksud dan arah tujuan daripada project ya, kemudian mungkin belum pernah menggunakan kripto sebelumnya. Jadi artinya sama aja teman-teman mendelegasikan koin ini, menabung, menyimpan, mendepositkan, nanti ada profitnya dibagi, setiap bulan bisa diambil, setiap minggu boleh. Bahkan kalau misalkan kita delegasinya banyak, tokennya yang didelegasikan mungkin tiap hari bisa diambil seperti itu ya. Jadi nggak usah takut, dan kapanpun Anda bisa menstop delegasi Anda dan itu tokennya bisa diambil ya, token core-nya bisa diambil seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau mau didelegasikan 1 atau 2 core silahkan, atau misalkan cuma punya 2 core ya, yang satu cairkan, yang satu delegasikan ya, nggak masalah seperti itu. Nah jadi terus teman-teman yang punya banyak, misalkan ada 20 nih, didelegasikan sementara 5, yang 15 ya, yang dipiatkan sama teman-teman 10, berarti sisa 5. Ternyata besoknya berubah pikiran, mau nambah delegasi, boleh, yang 5 kan kita punya saldo, bisa didelegasikan lagi, ditambah. Kalau untuk masalah validatornya yang mau dipakai silahkan, siapa di sana kan banyak, mau berbeda atau mau ditambahkan ke validator sebelumnya, boleh gitu ya. Pemberitahuan dan penafian hukum penting. Airdrop ini hanya tersedia untuk orang-orang di luar Amerika Serikat ya. Jadi di dalam Amerika Serikat itu enggak diberikan airdrop. Di luar Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang tidak terkena sanksi OFAC ya, dan tunduk pada semua undang-undang, peraturan, dan regulasi setempat yang berlaku di yurisdiksi yang berlaku. Setiap penerima harus menentukan undang-undang, aturan, dan peraturan mana yang berlaku dan harus melakukan semua upaya yang diperlukan untuk memenuhi semua kewajiban tersebut. Core dan afiliasinya tidak mewakili satu hukum airdrop di bawah yurisdiksi manapun, dan airdrop ini tidak berlaku jika dilarang. Ya, selain itu tidak ada dalam postingan ini yang dapat ditafsirkan sebagai nasihat dalam bentuk apapun, termasuk nasihat hukum, bisnis, atau pajak, karena terdesentralisasi memang begitu kan, tanpa hukum, tanpa aturan. Ya, tanpa pajak, tanpa segala macam lah artinya. Itu hukum desentralisasi kan begitu. Airdrop ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli investasi apapun ya. Jadi airdrop ini betul-betul free, tidak untuk penjual menawarkan penjualan, tidak untuk mengajak juga. Artinya yang sudah tergabung kita punya akun, disitulah kita bersyukur kita mendapatkan airdrop selalu setiap hari. Ngeri.
Ngeri. Nah, ini sharing lah ya, teman-teman, ini sharing. Kita sama-sama belajar mencoba memahami daripada informasi yang Kordau berikan, pembelajaran yang Kordau berikan, semata-mata untuk pemahaman kita. Ketika diarahkan, kita disarankan untuk mendelegasikan daripada core coin kita, tujuannya apa, manfaatnya apa, maksudnya bagaimana, kenapa kok disarankan ke sana terus, ya dipromosikan harus didelegasikan sebagian koinnya. Nah, kalau kita dipelajarin begini kan jadi kita paham gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya saya bantu perjelas gitu. Kalau memang kita ingin jangka panjang. Oke ya, kalau namanya kebutuhan iyalah saya juga paham. Jangan apa namanya, ya kan kita butuh bang, koin kita dikit cuman 5 ya, artinya betul. Tapi kita lihat value dulu. Kalau value-nya lumayan, dari 5 kan satu aja bisa kita staking, satu aja bisa kita delegasikan. Why not? Kenapa enggak? Untuk kontribusi kita terhadap project ini biar jangka panjang, biar tahan lama, biar kuat, skalabilitasnya betul-betul jelas, pengaruh volatilitasnya tidak terlalu memberikan efek yang signifikan gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.